Ya, shalom kekasih Tuhan, Jemaat GBI Keluarga Patrajani Kota Bontang, serta Jemaat kekasih rohani kami, anak-anak rohani yang ada di Betania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali hari ini saya bisa menyampaikan pesan gembala atau mana surga virtual langsung dari Taman Ujung atau Taman Sukadasah ya, di daerah Bali Timur, di daerah Karangasem. Dan menarik sekali, ini sebuah taman yang sangat indah yang pernah diprakarsai oleh Raja Karangasem terakhir, namanya Raja Anak Agung Elurah, dan bekerjasama dengan arsitek dari Belanda, arsitek dari Cina, Tiongkok, dan arsitek dari putra daerah orang Bali. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana ornamen-ornamen di Taman Ujung atau Sukadasah ini selalu menggabungkan daripada tiga budaya ini, Eropa, Tionghoa, dan juga Bali. Inilah satu perpaduan yang luar biasa, dan ini Taman Ujung dibangun, diprakarsai itu dari tahun 1909 dan baru selesai tahun 1937-an kurang lebih, dan mengalami berbagai macam tantangan, perang dengan Belanda, rusak, dibangun lagi, lalu ada gempa bumi, lalu juga ada letusan erupsi dari Gunung Agung dekat sini Bapak Ibu, sehingga menghasilkan taman ini seringkali mengalami gangguan. Dan dengan bantuan pemerintah Bank Dunia tahun 2000 dipugar ulang total, tidak mengurangi nilai aslinya, sehingga menjadi taman yang sangat indah kekasih Tuhan. Anda lihat bagaimana ornamennya itu seperti gapura-gapura jembatan yang menuju ke tengah Balai Karangan ini, itu sangat indah sekali dari tiga unsur tadi, sehingga memadukan keseragaman. Perbedaan itu bukan sebuah halangan kalau kita mengerti bagaimana cara kita untuk menyatukannya. Perbedaan merupakan satu ornamen yang dapat menghasilkan sebuah keindahan asal dipadu dengan hal yang menarik. Dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam bermasyarakat juga begitu banyak perbedaan. Tapi kalau kita melihat bahwa perbedaan itu bukan untuk saling mengkritisi, bukan untuk saling menyaingi, tapi untuk saling melengkapi, akan menghasilkan satu perpaduan keindahan seperti taman ini kekasih Tuhan. Dan taman ini saya tahu bukan satu hal yang mudah untuk membangunnya. Taman ini berbagai macam tantangan. Dulu pada zaman Belanda tahun 1940-an, perang dengan Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia, dulu banyak pagar besi yang digunakan oleh warga sekitar sini untuk berperang melawan penjajahan Belanda saat itu. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Hidup kita yang tertata rapi, dari berbagai macam perbedaan sudah tertata rapi di dalamnya, tapi seringkali ada saja tantangan, ada saja intimidasi, ada saja yang namanya gangguan atau pergumulan atau tantangan dari berbagai macam pihak. Dan itulah gambaran dari hidup kita, bahwa Tuhan tidak mau kita ini jadi orang yang stagnan. Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang selalu mengandalkan zona nyaman. Demikian juga apa yang pernah terjadi dalam kitab 1 Tawarikh, di mana Raja Daud dulu pernah mengalami suatu keadaan peperangan. Kita berkata di dalam kisahnya, di dalam ayat ini. 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-8. Ketika didengarnya orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana seorang raja yang telah menata hidupnya dan kerajaannya, dia dilantik atas seluruh Israel. Alkitab saya berkata, semua orang Filistin menyerang Daud. Nah, ini satu keadaan yang betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Engkau sudah menyatukan berbagai macam perbedaan watak disatukan dalam pernikahan, keluarga, berbagai macam sifat disatukan dalam sebuah keluarga, juga dalam sebuah komunitas kita. Kita mulai menata rapi, tapi ada saja serangan. Ada saja tantangan. Demikian dialami oleh Daud. Tidak menjamin Anda sudah di dalam Tuhan. Tidak menjamin kita ini tidak mengalami tantangan. Tidak menjamin Anda sudah rohani, sudah melayani Tuhan, sudah banyak berjuang menabur ini dan itu, sudah memberikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan, sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan Anda sudah terlibat dalam pelayanan. Tidak menjamin tidak ada serangan, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan hidup. Terbukti yang dialami oleh Daud. Inilah sebuah keadaan yang luar biasa. Baru saja dilantik jadi raja atas seluruh Israel,
Karena Israel itu terbentuk dari dua kerajaan, Yehuda dan Israel, Bapak Ibu. Yehuda yang ada di Yerusalem, Israel yang ada di Samaria, ibu kotanya. Dan menarik sekali, dipadukan menjadi satu dalam kekuasaan pemerintahan Raja Daud karena kehendak Tuhan. Dan akibatnya, Daud mengalami suatu keadaan di mana dia betul-betul terjepit. Baru saja menikmati zona nyaman, baru saja bagikan melihat taman yang indah. Seperti taman ini begitu indah, kena serangan Belanda lah, nanti kena serangan daripada erupsi Gunung Agung, ada gempa bumi juga. Ya, nata ulang lagi. Nah, bagaimana sikap kita dalam keadaan kehidupan setiap kita ini? Kita udah sungguh-sungguh melayani Tuhan, udah menata hidup kita, udah belajar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi ada saja tantangan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu kekasih? Kita seringkali merasa terjepit, kita seringkali merasa tertekan, kita merasa tidak berdaya. Dan Daud adalah tipe orang yang nggak suka mengandalkan pengalaman hidupnya, walaupun dia spesialis mengalahkan musuh-musuhnya. Goliat aja dikalahkan sama dia, apalagi cuma tentara Filistin yang tidak punya Goliat saat itu. Ya, jadi dia bisa saja mengandalkan pengalaman perangnya. Tapi hari itu kita bisa berkata dua hal. Yang pertama, kita bisa berkata dia menghadapi orang Filistin itu. Yang kedua, dia mencari Tuhan. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Dalam kondisi kita tertekan, dalam kondisi kita diserang oleh musuh, jangan mengandalkan pengalaman. Aku udah biasa kok ngadapin itu. Aku udah biasa kok banyak makan asam dan garam. Jangan dibanggakan. Asam itu bikin asam urat, garam itu bikin darah tinggi. Andalkan Tuhan. Hadapi masalah, jangan pernah Anda menjadi pribadi yang lari daripada pergumulan hidup. Hadapin pergumulan itu. Pergumulan itu adalah suatu keadaan di mana Anda diajak untuk makin mengenal Tuhan. Itu hanya bisa terjadi ketika kau mengenal Tuhan, akan tumbuh rasa percaya. Percayakan apa? Kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Nah, kekasih Tuhan, dari taman ujung ini saya ingin sampaikan bagaimana Tuhan ingin membuat Anda menjadi pribadi yang berkemenangan. Dalam keadaan Anda lemah lesu, dalam keadaan Anda seperti merasa di ujung bumi, Alkitab ini berkata begini. Mazmur 61 ayat 2. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Anda bisa melihat bagaimana dia sudah di ujung bumi, artinya dia merasa sendiri. Ya, dia merasa tidak berdaya. Kemudian dia udah begitu lemah lesu lagi. Lalu dia berseru kepada Tuhan, dia nggak mundur di tantangan. Daud berkata apa? Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ya, itu satu keadaan di mana seringkali manusia itu kalau lihat gunung batu yang tinggi atau tantangan yang berat, lari. Tapi Daud enggak, tuntunlah aku ke sana. Nah, itu makanya kenapa dia bisa begitu? Karena dia tahu bahwa Allah yang menuntun dia menjadi raja, itu adalah Allah yang sanggup menerobos. Ya, Peretz Adonai, Allah sang penerobos. Kalau menerobos bahasa Ibraninya Parash. Tapi kalau Allah sang penerobos, Peres Adonai, itu yang dikerjakan oleh Daud. Bagaimana dia menjadi pribadi yang meyakini bahwa Allah sanggup menerobos. Asal dia nggak mundur. Lihat tantangan dia nggak lari. Lihat pergumulan dia nggak menyerah. Apalagi suka ngomel lah, ngeluh lah. Suka begitu. Jangan Bapak Ibu, tinggalkan kalimat keluhan, desan-desan keluhan seperti itu. Itu hanya membuat Anda kehilangan kekuatan. Daud berkata dalam Mazmur yang lain, dia berkata seperti ini. Dalam Mazmur 138 dia berkata seperti ini. Mazmur 138 ayat yang ketiga versi firman Allah yang hidup. Pada waktu aku berdoa, Engkau menjawab aku dan memberi aku kekuatan yang kuperlukan dalam jiwaku. Ya, dalam versi firman Allah yang hidup dijelaskan bahwa Tuhan itu sanggup melimpahkan segenap kekuatannya buat kita mencapai kesuksesan. Nah, kalau Anda dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam ketidaksanggupan melalui hidup ini, masalah datang seizin Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jadilah pribadi yang sungguh-sungguh melihat bahwa hidup Anda ini tertata indah oleh Allah, walaupun ada kuasa kegelapan yang ingin menghancurkannya. Dan saya rindu supaya saudara bisa melihat bahwa hidup kita di tangan Tuhan dan Dia sanggup melimpahkan kekuatannya. Asal Anda nggak nyerah, Allah sanggup menerobos, tapi Dia nggak sendirian, Dia bersama dengan Anda. Untuk apa? Mengalahkan tentara Filistin. Dan hidup ini akan menjadi pribadi di mana Anda akan bisa melihat kuasanya nyata dan sempurna, dan Anda akan melihat kemenangan dianugerahkan Tuhan buat saudara untuk Anda mencapai kesuksesan. Bagaimana hidup seperti taman yang tertata rapi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu ingat baik-baik, engkau dekat dengan Tuhan, engkau makin mengasihi Tuhan, tidak menjamin tidak ada pergumulan. Rasul Paulus pun begitu. Dia karam kapal, dihantam badai, didesah, didera, dicambuk, kemudian juga dia mengalami bagaimana digigit ular, dan sampai akhirnya dia mati pun kepalanya terpenggal. Tapi dia nggak mundur melayani Tuhan. Dia tahu semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin tinggi rohaninya, semakin banyak masalah. Tapi Tuhan adalah sang penerobos, Peretz Adonai, yang sanggup membuat Anda mengalami kemenangan, sehingga hidup Anda tetap tertata dengan indah, mencerminkan dan menceritakan kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Jadi ada pergumulan, ada masalah, mari datang sama Tuhan. Bawalah hidup Anda pada Tuhan, hadapin masalah itu.
dan selalu minta petunjuk sama Tuhan. Ya, itulah bagian dikatakan kata bertanya. Dalam sastra bahasa Ibrani dia artinya dia meminta petunjuk dari Tuhan untuk melakukannya, dan Daud tepat melakukannya. Dan itulah bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Hidup Anda di tangan Tuhan, sanggup menyertakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Elohim, Besem Yesua Hamasiah, Haleluya. Di depanku tetap ku setia sampai akhir hidupku, tetap ku setia sampai akhir hidupku.